juga Allah ridhoi, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi jalan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sahabatku sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan bagaimana supaya kita bisa berubah akhlak jadi lebih baik. Setidaknya ada 3 syaratnya kalau ingin berubah. Yang pertama adalah kejujuran di hati kita kepada Allah. Kita mau seperti apa? Harus ada di hati terdalam kita, jujur kepada Allah, bahwa kita ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang bisa mengabdi kepada Allah sepenuh jiwa raga ini. Jadi harus ada jujur di hati yang memang tidak perlu diekspos kepada siapapun, tidak perlu diumumkan, tidak perlu diposting. Keinginan kita menjadi hamba Allah. Sampai sejauh mana nih kita punya cita-cita ingin jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh. Ya Allah, saya benar-benar hidup yang sekali-kali ini ingin bisa mengabdi kepadamu sepenuh jiwa raga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kejujuran ini penting sekali karena selama ini kita jarang mau apa hidup ini. Untuk apa hidup ini? Untuk cari dunia, pujian, penghargaan, kedudukan, ingin kaya, ingin terkenal, ingin dihormati orang. Tapi kejujuran ini benar-benar asli ya, yang tidak memerlukan pengakuan siapapun, tidak perlu diketahui siapapun, asli di hati terdalam kita. Dan yakin Allah tahu isi hati kita. Ingat, wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Yang kedua adalah kesungguhan meminta tolong kepada Allah. Menghibah, memelas, betul-betul mengharapkan sepenuh hati pertolongan Allah agar kita diubah, karena kita harus punya keyakinan bahwa yang bisa mengubah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdini li ahsani akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang baik selain engkau. Jadi bulat hati ini harus yakin bahwa sesudah kita ingin jadi orang baik, berakhlak baik, hamba Allah yang baik, kita pun harus punya keyakinan bahwa kita baru bisa berubah dengan pertolongan Allah. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba amal yang baik, akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Dalam keterangan salah hadis yang sahih, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Palingkan dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Artinya kita harus yakin bahwa hanya pertolongan Allah lah
yang membuat kita jadi baik, kita ditunjuki kepada yang baik, kita dipalingkan dari yang buruk. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa. Sucikan jiwa ini, tiada yang bisa mensucikan. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini. Engkaulah yang menjaganya dan melindunginya. Jiwa kita ini. Nah, yang ketiga adalah kalau kita ingin memiliki kebaikan, akhlak, ketakwaan, yang ketiga adalah mujahadah. Dalilnya surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, mencari keriduan Allah. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kesungguhan dalam apa saja? Ya, kesungguhan di dalam menuntut ilmu dulu. Karena gerbang semua pertolongan Allah adalah hidayah. Kita harus minta Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Allahumma atin nafsi taqwaha. Semuanya harus diawali dengan ilmu. Bagaimana kita berjuang, bermujahadah, mencari ilmu dengan niat mengabdi ke Allah. Ini penting ya. Kegagalan mencari ilmu adalah karena niatnya yang salah. Niatnya ingin pintar, ingin disebut alim, orang berilmu, ingin disebut ustadz, kiai, syekh, pokoknya kalau kita mencari ilmu hanya ingin kedudukan di hati manusia, maka ilmu itu tidak akan berkah. Ilmunya tidak akan membawa kebaikan, tidak jadi cahaya. Bisa seperti keledai yang membawa buku yang banyak, ilmunya manfaat tapi tidak manfaat bagi keledai. Harus periksa belajar agama, mesantren, ke majelis ilmu, kuliah, dalam dan luar negeri. Apa yang dicari? Kalau yang dicari hanya duniawi, gelar, kedudukan, penilaian makhluk, maka sangat dikhawatirkan ilmunya tidak akan bisa membuatnya dekat dengan Allah. Yang kedua, mujahadahnya itu adalah mengamalkan. Jadi sesudah yang pertama harus gerbang ilmu dulu karena wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi gerbangnya kalau orang mau dibuat dikehendaki Allah jadi baik, pasti senang belajar agama. Kalau tidak belajar agama, tidak bisa. Karena gerbang pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Nah, mengamalkan ilmu man amila, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan dengan ikhlas, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lainnya. Jadi kan Allah, kita dapat ilmu dengan izin Allah. Allah tahu kita belajar dan Allah izinkan kita dapat ilmu. Nah, ilmu ini diamalkan atau tidak? Nah, mengamalkannya niatnya apa? Niatnya untuk dikagumi orang, dipuji orang sebagai orang soleh, ahli ibadah, ahli sabar, ahli takwa, atau memang kita mengamalkan ilmu sebagai syukur kepada Allah, bahwa Allah sudah menitipkan ilmu dan sekarang diamalkan supaya Allah ridho. Tidak ada yang dituju dari pengamalan. Ya Allah,
saya memungut sampah semata karena Engkau ya Rabb. Ya Allah, saya muliakan orang tua semata-mata hanya karena Engkau. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya bersihkan rumah. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya makan semata-mata agar tubuh ini bisa kuat mengabdi kepadamu. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya bicara. Semoga Engkau ridho dengan setiap perkataan ini. Ya Rob, saya berdagang. Saya jemput rezekimu dengan benar-benar mengharapkan ridho. Engkau ridho. Engkau ridho. Ya Allah, saya didik keluarga saya semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Ya Allah, saya berbakti kepada ibu bapak hanya agar Engkau ridho. Jadi mengamalkannya itu betul-betul satu saja niatnya, supaya Allah yang maha melihat, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, menerima. Wah, ini luar biasa kalau sudah begini. Nah, barang siapa yang memang niatnya bermujahadah, kita harus tahu bahwa setiap waktu kita ini ada dalam riyadhah. Riyadhah tuh latihan, mujahadah tuh sungguh-sungguh, ya. Jadi seperti orang yang sedang berlatih dengan yang tidak berlatih beda. Orang yang berlatih tinju, maka suasana latihan itu, pukul-pukulan, tangkis-tangkisan itu, latihan bela diri itu menjadi sesuatu yang tidak usah membuatnya sakit hati. Karena ini latihan meningkatkan kualitas dirinya. Nah demikianlah yang orang yang ingin jadi baik, yang menyadari setiap saat kita ini riyadhah, kita akan menghadapi berbagai suasana, ya. Riyadhah dalam taat, riyadhah dalam menjauhi maksiat, riyadhah kita dalam menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan, riyadhah kita menghadapi sikap orang yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita niatkan semuanya ini sebagai riyadhah, latihan menjadi akhlak baik, maka kita akan beda. Beda ya. Ketika ada orang yang bersikap jelek kurang baik kepada kita dan kita menyadari ini sedang dilatih Allah menjadi lebih baik, kita tidak akan menyikapinya dengan emosional. Begini hadirin, bahwa semua ini tidak serta-merta langsung berubah, ya. Kita harus sangat siap dengan proses dalam mencari ilmu, tidak semudah memahami, proses di dalam mengamalkannya, kita akan jatuh bangun. Tetapi ingat, kata kuncinya adalah kesungguhan niat kita mencari ilmu, mencari ridho Allah, dan mengamalkan ilmu semata-mata mencari ridho Allah. Dan satu lagi sebetulnya dari riyadhahnya, menyampaikan ilmu kepada yang lain juga. Di dalam dakwah ini benar-benar niat kita harus lurus. Ini ilmu amanah dari Allah. Kita sampaikan bukan supaya kita ketahuan pintar, bukan kita supaya dianggap orang yang berilmu tinggi, tidak. Dan bukan berarti kita sudah mengamalkan sepenuhnya dengan ikhlas. Kita sampaikan ilmu karena kita sadar ini ilmu kebenaran milik Allah dan Allah sudah menyampaikan kepada kita, dan kita menyampaikan kepada yang lain sebagai amanah dari Allah ilmu ini. Jadi tidak ada kaitan dengan dianggap pintar, dianggap soleh, dianggap sudah mengamalkan. Walaupun kita belum bisa mengamalkan dengan baik, tidak ada salahnya kita sampaikan. Asal niat kitanya ya tidak seakan seperti kita ini sudah soleh, mengamalkan. Sampaikan dengan tulus. Itu. Belajar, mengamalkan, dan menyampaikan. Dan semuanya cuma satu. Niat takarub kepada Allah.
Nah, cobalah kita sama-sama seperti ini hadirin. Mudah-mudahan dengan izin Allah, nanti Allah yang mengubah diri kita jadi lebih baik. Begitu, Pip. Silahkan. Di sini Baik, baru mulai azan. Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah di medsos sudah ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum, A. Bagaimana cara menghilangkan rasa kantuk ketika beribadah, A? Karena saya setiap ibadah seperti terhipnotis, ngantuk banget, sampai pernah saya gak sadar tertidur ketika sholat, A. Oh ya, ngantuk itu macam-macam ya. Ada yang sangat lelah, kurang istirahat, sehingga tubuhnya meminta haknya untuk diistirahatkan. Ada juga karena penyakit, ya, orang yang kolesterol tinggi, darahnya juga akan tidak sampai secara baik ke otak, sehingga ngantuk. 3L, letih, lesu, lemah. Atau ada juga karena memang kemalasan, karena cukup istirahat, kemudian tidak sakit, tapi kok tetap ngantuk. Mungkin karena tidak menarik ya, karena ada kalanya orang yang ngantuk, hilang kantuknya ketika menyaksikan sesuatu yang menarik. Minta tolonglah kepada Allah, ya, karena Allah lah yang bisa menghilangkan kantuk ini, syariatnya. Lalu berusaha wudhu dengan baik, tidur yang cukup, kemudian ya ikhtiarlah supaya memahami apa yang dilakukan ini sesuatu yang sangat penting dan menarik ya, menguntungkan. Sholat itu harusnya begitu. Tapi kalau memang ngantuk karena sesuatu yang di luar kemampuan, ya istirahatlah dulu. Jangan memaksakan sholat sedang ngantuk. Terakhir, dua lagi Pip. Di sini baru selesai azan. Baik, A, di Zoom ada yang bertanya dari Ibu Ismiyah. Bagaimana menghilangkan penyakit hasad, A? Ya, hasad dengki. Ini penyakit yang pertama dimiliki oleh iblis. Iblis hasud kepada Adam. Akhirnya dikutuk oleh Allah karena dia tidak menerima takdir adanya Adam, apalagi dia disuruh bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan tapi penghormatan. Kemudian Kabil dan Habil, pembunuhan pertama itu adalah karena kedengkian. Bagaimana mengatasinya? Yang paling penting kita harus yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah dan Allah membagikan kepada siapapun sesuka Allah. Jadi Allah mau membentuk rupa siapapun sesuka Allah. Allah mau membagikan rezeki berupa harta sesuka Allah, mau dikasih kaya, sedang, miskin, sesuka Allah saja. Dan Allah mau ngangkat, memberikan pangkat, jabatan kepada siapapun sesuka Allah. Tidak boleh kita ikut campur dengan apa yang Allah perbuat, karena itu hak Allah. Satu keluarga, seibu sebapa bisa beda-beda oleh Allah diberikan bakat, karakter, rezeki. Nah, kalau kepada orang yang beriman kita tidak boleh dengki. Kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit dengki dan kita ikut bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada saudara kita ya. Jadi kalau ada yang dapat nikmat kita ikut, oh, alhamdulillah, dan ikut sedih kalau ada orang yang oleh Allah diberikan ujian, kita ikut prihatin sehingga akhlak kita benar-benar dalam kebaikan, orang dapat kebaikan, kita dapat pahala. Di dalam kita empati melihat orang lain sedih juga dapat pahala. Doanya adalah Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, di sana amanu ya, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, karuniakanlah
Rabbana gfir lana, ampunilah, berilah ampun kepada kami. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina, dan kepada saudara-saudara kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yang sudah beriman terlebih dahulu ya daripada kami, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah jadikan kedengkian di hati kami, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dengki kepada orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan kedengkian terhadap orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak punya iman sukses, ya kita tidak suka, boleh. Ada pencuri, ada koruptor yang sukses, nah kita tidak boleh, ya itu sudah rezeki dia, jangan, ya. Rabbana, Rabbana innaka, sesungguhnya engkau Raufur Rahim, adalah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ini surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 10. Silakan. Ada lagi, Pip? Baik, terakhir. Ya. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana cara meluruskan niat untuk menjadi petugas pendamping haji agar Allah meridhoi. Saya mualaf, mohon bimbingannya, Ya, menjadi petugas ini qadarullah, Allah yang mengundang. Kalau Allah mengundang, maka Allah akan memberikan jalan. Menjadi petugas haji sama saja. Niatnya apa? Niat melaksanakan ibadah haji, dan tambah lagi niat untuk berkhidmat, memuliakan para tamu Allah. Nanti ketika sedang melaksanakan, ingat ya, karena diberi amanah sebagai petugas, jangan sibuk mendahulukan diri. Jangan sampai kita diberi amanah petugas, kemudian kita sibuk, ingin ibadah sendiri, sampai mengabaikan amanah. Beda kalau kita berangkat haji sendiri, beda dengan diongkosi untuk menjadi petugas. Lalu bagaimana? Tentu saja ada yang wajib kita laksanakan sebagai rukun haji kita, ya, tapi kan bersama-sama. Jadi tidak mengabaikan yang lain. Tetapi yang sunnah-sunnah kita harus mendahulukan jamaah supaya amanah sebagai pendamping haji kita sempurnakan. Lalu gimana? Saya tidak sempat sholat sunnah banyak karena saya harus menemani jamaah. Niat untuk itikaf, niat untuk tawaf, niat untuk sholat sunnah, itu sudah diketahui oleh Allah. Lalu kita tidak berhasil melaksanakannya karena kita melaksanakan tugas, berkhidmat, maka itu sudah dapat pahala niat. Insya Allah sudah ada pahalanya. Mungkin pahala itikafnya sudah didapatkan di sisi Allah. Ditambah lagi kita berkhidmat kepada jamaah haji, tambah pahalanya. Yang penting ikhlas. Nah, di dalam berkhidmat kepada jamaah yang kita dampingi harus tanpa pamrih. Jangan sampai kita berbuat baik, ngarep-ngarep nanti dikasih sesuatu, dikasih oleh-oleh, dikasih kenang-kenangan, nanti dijajanin, ditraktir, dibelikan sesuatu. Yang kita jadi pilih-pilih, ini aja nih, rada kaya nih jamaahnya, maka harus saya layani lebih, dengan harapan dia membelikan sesuatu. Kalau kita berkhidmat, hanya ngarep-ngarep balasan dunia, mungkin dikasih, mungkin tidak, tapi kita tidak ada pahalanya. Dan kita akan, izzahnya akan turun. Kalau kita berharap ke makhluk, kehormatan kita akan turun. Dan kita juga tidak akan menikmati khidmat tersebut, tidak bahagia. Karena berharap sesuatu dari makhluk. Makin berharap dari makhluk, kita makin tidak tenang, tidak bahagia, dan kehormatan kita pun akan makin turun. Beda dengan orang yang benar-benar ikhlas, ya. Bonus, Pip, saya sudah mau komat nih, Pip, maaf. Ada lagi kah? Tadi ada yang resen di Zoom. Saya kekejar nggak waktunya. Baik, Dokter
daerah Fiski nanti, boleh di unmute. Ya. Halo, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kalau misalkan mengatasi jadi kurang, jadi lebih sia-sia gitu ketika saya misalkan punya masalah, jadi kepikiran terus jadi ibadah ke yang lainnya tuh jadi kadang suka lalai gitu, A. Gimana cara ngatasinnya ya, Ayah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada masalah, pikirannya terus ke masalah sehingga lupa ke yang lain? Coba baca surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu itu diundang oleh tanganmu sendiri dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosamu. Artinya kalau kita ditimpa masalah, ujian dalam bentuk apapun itu pasti diundang oleh dosa dan kesalahan kita. Kita harus lebih sibuk memikirkan dosa, kesalahan yang mengundang bencana itu menimpa kita. Daripada sibuk memikirkan masalahnya. Karena masalah itu tidak bisa hilang, kecuali dihilangkan oleh Allah. Apa dalilnya? Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sibuk memikirkan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Kita sibuk bertobat dengan keyakinan Allah yang bisa menyelesaikan masalah, sambil terus minta tolong kepada Allah, nanti dibimbing oleh Allah. Pikiran kita jadi tenang, jalan keluar pun akan nampak. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita tanpa pertolongan Allah, tidak ada. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu, itu dari Allah. Mohon maaf harus segera sholat ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon dimaafkan segala keterbatasan ini. Sampai jumpa di Istiqlal hari Ahad. Insya Allah hari Sabtu kembali ke Indonesia sehingga Ahad kita bisa jumpa di Istiqlal. Kalau yang di BSD di Masjid Asy-Syarif dan subuhnya di Masjid Al-Hakim. Semoga ada takdirnya kita silaturahim. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا الله berkahi majelis ini. Karuniakan kepada kami hati yang lurus kepadamu ya Rabb. Tambahkan ilmu yang manfaat bagi kami.
hujamkan keyakinan bagi kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tes. Ya, nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 96. In aradta an yakuna laka 'izzun la yafna fala yasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Firman Allah, ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu satu kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Hadirin, jika engkau ingin mendapat kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membangga-banggakan kemuliaan yang rusak. Kemuliaan yang hakiki itu adalah yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah ciptaan Allah, milik Allah, adanya diadakan oleh Allah, sirnanya juga disirnakan oleh Allah. Selain Allah tidak kekal, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau cari kemuliaan, carilah kemuliaan dari yang maha kekal. Nanti Allah memuliakan kita dengan kemuliaan yang bisa dibawa sampai di akhirat yang kekal. Dunia berikut isinya, tempat mampir kita sekarang ini sama sekali tidak kekal. Termasuk tubuh kita, kepintaran kita, kekuatan kita, semuanya pasti binasa. Benar? Maka lihat dunia ini biasa-biasa saja. Awal cinta dunia adalah kagum kepada dunia. Orang pecinta dunia itu awalnya kagum. Ya, kalau saudara cinta ke seseorang awalnya kagum. Benar? Di dunia ini yang paling malang adalah ini yang paling celaka, rugi hidup di dunia, sama sekali tidak percaya kepada akhirat. Dunia saja terus. Uang, kedudukan, pujian, syahwat, itu saja. Apakah pasti bahagia? Tidak. Tidak akan bahagia. Yang hakiki. Ada juga yang dia percaya kepada akhirat, percaya bakal mati, tetapi mayoritas pikirannya, waktunya, tenaganya, perasaannya hanya untuk urusan duniawi saja. Bisnis, kerja, uang, karir, pangkat, penampilan, popularitas. Percaya ada akhirat, tapi tetap fokus energinya hanya untuk dunia. Ini tetap tertipu. Ada lagi yang dia yakin akhirat dan dia samakan perjuangan untuk dunia dan untuk akhiratnya. Akhirat dengan dunia jadi sama. Ini masih tertipu. Bagaimana mungkin? Misal ada berlian yang bagus dan di sini ada
gentong rapuh, kendi rapuh, yang gampang hancur, menyamakan, ini bodoh ya. Orang yang menyamakan dunia dengan akhirat ini bodoh, karena dunia pasti berakhir. Jadi hidup ini hanya untuk akhirat, dengan memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk bekal akhirat. Kalau dunia ini kita niatkan akhirat, sudah ketemu dalilnya Ustaz. Saya sedang menghafalkannya, belum hafal. Ini cari yang cinta dunia. Boleh saya dibacakan ini? Sebentar ya. Oh iya ini. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia tujuannya, jadi tujuannya itu hanya dunia saja, hammahu faradallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, penilaian orang, kekaguman orang, sudah pasti ribet itu. Riweuh, seperti puzzle yang cerai-berai. Dia dapat dunia, tapi tidak menikmatinya, karena dibelit oleh terus-menerus masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, masalah terus yang membuat dia kehilangan kesempatan menikmati dunia yang Allah berikan kepadanya. Serba masalah, karyawan masalah, ini masalah, dan masalahnya itu ribet, menguras pikiran, menguras perasaan, menguras pahala, ribet. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah memberikan di sininya, dan Allah menjadikan faqrahu baina ainaihi, fakir di sini, takut miskin, walaupun untung terus, walaupun omset luar biasa, perusahaan membesar, tapi di sini takut miskin, takut bersaing, takut menurun keuntungannya, takut ada bencana yang bisa membuat dia miskin. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada, karena dia didera oleh takut berkurang rezekinya. Bisa makin kaya itu, makin banyak dia akan kerja lebih keras lagi, dia akan bisnis ekspansif lagi, dia akan terus menghabiskan waktunya karena takut berkurang rezekinya. Jadi makin nambah itu, makin banyak ketakutannya. Sudah masalahnya makin ribet, udah gitu didera hatinya, takut berkurang, takut miskin. Makanya kalau ada saingan itu stres sekali. Padahal tiada tuh bukan karena kepintaran kita, karena Allah mau ngasih ada, Allah lapangkan lapang, Allah sempitkan sempit, mau pinter mau apa, kalau disempitkan sempit lah. Jadi kalau kita sedang sempit bagaimana? Ya sabarlah. Banyak tobat, banyak ibadah, kerja maksimal, sabar. Karena nanti lapang tuh yang melapangkan Allah lagi. Kita dapat pahala sabar, pahala tobat. Jangan menganggap kalau sedang disempitkan kita kerja keras, makin keras akan beres. Belum tentu. Ada yang kerja makin keras bangkrut. Ya. Sabar.
faqrahu baina ainai. Allah buat di pelupuk matanya takut miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi begini ya, hadirin, tiap orang sudah punya kapling takdir masing-masing. Kita disuruh bekerja, bukan mencari rezeki. Kita bekerja adalah ibadah, amal soleh kita. Kerja keras tidak harus menghasilkan banyak. Tukang batu juga kerja keras segitu. Kerja santai tidak berarti harus miskin. Ada yang santai karena bapaknya kaya. Semuanya cobaan. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja berkualitas, kita kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara jumlah terserah Allah. Ada berapapun disyukuri. Kerja keras, lagi sempit ya sempit saja, nggak apa-apa. Sabar. Harus mantap makan tabungan, makan saja tabungan. Tabungan juga rezeki. Tabungan habis, manset, jual aset, jual sepeda, jual ini, jual itu, jual saja, nggak apa-apa. Rezekinya memang ditaruh di sepeda itu, tidak usah berat. Tapi kan ini pemberian dari pesantren, ya bilanglah sama pesantren. Habis aset, jalanin saja dengan sabar. Tidak ada lagi yang dijual, nanti ada yang ngutangin. Kalau untuk makan tidak ada, nanti makanan datang. Tapi kalau dijalani dengan taubat yang banyak, tawakal, ibadah bagus, sambil sabar, nanti ada jaminan Allah. Nambah iman, nambah yakin, gitu. Nah tadi yang kerja keras itu, rezekinya tuh tetap sesuai dengan yang direncanakan Allah. Cuma dia menderita karena sibuk dengan berbagai masalah, dan dia sibuk didera, takut berkurang. Jadi tidak bahagia kesimpulannya. Bagaimana sekarang seharusnya ini? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang tujuannya, niatnya dari hidupnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amroh. Allah akan menghimpun urusan-urusannya itu, dibuat mudah. Perlu modal, ada yang ngemodalin, perlu yang ngerjakan, ada karyawan yang pintar, ada gitu jujur, perlu ini, ada aja. Mau negosiasi, belum juga ditawar, sudah kasih harga yang gampang. Mau nyewa rumah, nggak ada uang, tiba-tiba ada teman yang tungguin aja rumah saya. Ada, tapi saya nggak ada buat bayar listriknya, gampang. Mau ngojek, nggak ada motornya, itu motor nganggur, pakai aja. Aneh tapi nyata, seperti puzzle, tahu? Tidak pakai stres, rapat juga biasa saja, nggak pakai tegang, tapi urusannya beresnya lebih bagus daripada yang terpikirkan. Itu pasti orang akhirat tuh. Orang yang mengandalkan Allah, sebelum selesai rapat azan, sholat dulu. Gimana ini belum selesai? Ini bukan rapat genting, sholat. Semua ide ada di dalam kekuasaan Allah. Semua solusi ada, Allah yang tahu jalan keluarnya. Bukan kepintaran yang menyelesaikan. Kita pintar, ya ujian. So pinter tidak. Pokoknya jangan heran, ada aja jalannya tuh ada saja, tidak selalu terbayangkan oleh kita.
wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kaya hatinya, enggak takut miskin, enggak takut mau banyak saingan juga, enggak ada masalah. Mau ekonomi naik turun, katanya 2023 akan ada apa tuh? Resesi. Pertama kita nggak ngerti arti resesi itu siapa, ya nggak, istri siapa, dia apa jenisnya. Katanya nanti BBM mau naik, kita kan nggak minum bensin, memang nggak minum bensin. Allah yang menjamin kita, mau zaman seperti apapun, mau keadaan sesulit sepelik apapun, Allah satu-satunya yang menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Cukup bagi kita, sudah cukup itu. Toh nanti dikasih sedikit ya enggak apa-apa, tidak harus banyak terus. Oh nanti aset kita dijual, ya enggak apa-apa, itu asetnya juga milik Allah. Kenapa kita harus berat? Harus nggak ada, yang nggak ada nggak apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita ridho dengan ujian kepahitan, berbaik sangka, barang nggak ada, pahala ada. Kita ridho, barang diambil oleh Allah, keyakinan ditingkatkan oleh Allah. Tenang hadirin. Waktu awal Covid, rapat pesantren ini, gaji cuma punya 3 bulan untuk menggaji 1.300 karyawan. Ingat tuh, Maret, April, Mei, Juni habis uang di pesantren ini. Sekarang itu rapat 2020 bulan Maret, cuma 3 bulan perhitungan manusia. Sekarang bulan apa? Februari. Tahun berapa? 2023. Udah lewat perhitungan. Ketika tanya bulan Juni masih ada lagi gitu jajan. Ada beberapa sekarang divisi kita yang sedang diuji, ya jalanin saja dengan sabar. Mau lari kemana pun tetap pemberi rezekinya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ghina fi qalbi, udah enak gitu. Nggak ada takut miskin hadirin, karena perbendaharaan kekayaan Allah meliputi langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yang kita kenal di dunia ini, Allah yang ngasih rezekinya. Semuanya dengan telaten, tidak ada yang tidak kebagian, tidak ada yang tertukar. Hanya kalau waktu sedang ditahan, ya sabarlah. Nanti ada lagi. Saya berani bicara begini karena sudah lama saya di dunia, masuk 62 tahun. Ada lagi. Yang ketiga, nah ini yang paling enak nih. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raqimah. Dan dunia ini akan mendatanginya dengan merunduk-runduk dalam keadaan hina. Jadi melayani kita, dunia bakal datang ke kita. Kalau tadi harus pontang-panting, pentong-pentung, dengan keribetan, dengan kecemasan, dan tetap segitu-gitunya, ini dibalik urusannya jadi enak, di sini sakinah, datang itu dunia ke kita. Tanpa membuat kita beresiko. Ini beneran hadirin, ini janji Allah bagi ahlul yakin, ini betul-betul pegangan. Jadi jangan disamakan dunia dengan akhirat, tidak sama-sama sekali. Tapi itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama, tamatkan doanya. Wakina azaban, itu juga udah nggak seimbang, ya kan? Dunia mampir aja,
Makanya jangan bertengkar ribet gara-gara duniawi. Kalau ada pedagang, kasih gampangin aja. Ini berapa? 10.000, 8.000 ya. Modalnya 8.000. Kenapa 8.000 Bu? Saya nggak ada lagi uang. Rugi? Tidak. Kita membahagiakan orang, kita nolong orang. Makanya kalau nyari amal, enteng bisnis itu. Orang punya hutang, janji hari apa hari ini? Hari Kamis mau bayar. Dia datang, saya belum ada uangnya. Ya, nggak apa-apa. Kapan kira-kira ada? Belum kebayar, Pak. Ya sudah nggak apa-apa, banyak istighfar. Kira-kira kebayar enggak? Kalau perhitungan mah susah, Pak. Nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa dijual. Ya sudah, halal aja. Nah, selama ini juga nggak dipegang uangnya, ya kan? Kan dia yang pakai, betul tidak? Hanya statusnya hutang. Apakah kita rugi? Enggak. Nanti Allah beri rezeki nikmat sehat, anak jadi baik, hati jadi yakin, jadi tenang. Kalau Allah mau ngasih dunia, datang dia dari mana aja, nggak harus kebayang. Ini beneran hadirin. Dunia bakal datang tanpa ribet. Milih mau yang mana? Gak usah dijawab, karena pasti milihnya ingin akhirat tujuannya, ya kan? Tesnya mah waktu azan aja dulu. Kalau azan masih berat, toko pengen buka terus, takut kehilangan pembeli, ya sudah. Kita yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara kita sholat Allah ngurangin rezeki kita? Gak masuk di akal, ya kan? Seperti yang nyari jodoh mengatakan begini, siapa yang nakdirkan jodoh? Allah. Tapi siapa yang mau sama saya ini jelek. Ini ngaco. Yang bikin wajah ini kan Allah, yang ngatur jodoh Allah. Masa Allah gak ngasih jodoh gara-gara wajah yang dia bikin? Gak masuk di akal. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, gimana nasib kita ya? Maka jadikan akhirat tujuan kita, ya. Mampirlah dunia. Jangan bertengkar sama istri perkara-perkara dunia. Piring pecah ya udah, sekedar piring. Tidak worth it untuk bertengkar, benar? Siapa tuh yang beli sepeda terus dia ngebohong, ini zaman sepeda lagi mahal, ini sepeda apa Pak? Biasa. Berapaan? Ngebohong. 5 juta. 5 juta bagus ya. Suami ngantor, tetangga lihat, wih, sepedanya keren. Jual nggak Bu? Kak. Emang berani berapa? 10 juta. Istri langsung ceria. Kata suaminya 5 juta. Belum juga ngasih harga, udah nawar 2 kali lipat. Nggak pakai babi Bu. 5 juta buat beli lagi sepeda yang sama. 5 juta buat istrinya. Happy kan? Sederhana. Niat berbakti ke suami. Gimana suami nggak bahagiaan? Dia modal 5 juta, belum apa-apa jadi 10 juta. Jual lah tuh. Walaupun salah ya. Namanya juga cerita. Jangan ditiru akhwat. Kalau mau jual bilang dulu walaupun untung.
Ini rahasianya sekarang. Suami pulang, waduh, istri, terima kasih dulu dong Pak sama saya. Apa? Ceria. Mana sepeda Bu? Kipas-kipas amplop. Nih, bisa beli 2. Kenapa dijual? Dia dijual. Dijual berapa? 2 kali lipat. 10 juta nih Pak. Langsung kelenger suaminya. Karena dia belinya 50. Makanya jangan bohong. Daripada bohong mending diem aja. Nah hadirin, gimana kalau ada kejadian begini? Coba, mau marah? Jangan. Dunia tidak ada nilainya untuk membuat marah. Apalagi istri tidak ngerti apa-apa dan merasa sudah berbakti, benar? Salah dia sendiri. Yang dari 50 juta nyebut 5 juta. Mentang-mentang istrinya nggak ngerti ilmu sepeda. Kalaupun kejadian begini, relax saja. Salah harga nggak dalam. Beli duren busuk, hanya sebuah duren, benar? Bagaimana mungkin kita marah-marah karena duren busuk? Kita ngerejekiin tukang duren, dia punya untung dikit dari sana, nolong tukang duren, dia nggak jual ke yang lain, nolong pembeli yang lain nggak beli duren busuk itu. Kita pun nggak makan duren itu, nggak apa-apa. Emang nggak ada takdirnya aja makan duren. Dah lewat, nggak apa-apa, kecil. Ngelamar kerja, udah jauh-jauh nunggu-nunggu, nggak diterima, ya udah, nggak apa-apa. Tinggal ngelamar lagi yang lain. Kenapa harus capek? Emang nggak di sana rezekinya? Tapi saya udah keluar uang, saya sudah nunggu 2 bulan. Ya udah tuh saudara kerja di sana, pasti nggak diterima ya kan? Buat mudah. Janjian ketemu dosen pembimbing, udah siap. Dosennya nggak ada, ya tinggal balik lagi aja. Kan itu bukan rumah kita, betul? Dunia ini harus dijadikan pahala semuanya. Jangan jadi dosa. Gitu. Terima kasih. Nanti malam mudah-mudahan kajiannya lebih baik tentang bagaimana kita mengalahkan nafsu kita. Karena ada sebagian yang oleh ini kalah terus nih HP. Marah terus, sakit hati terus, jengkel terus, jatuh cinta terus. Ada yang saya bisa mengalahkan, tidak. Ada yang hopeless. Kayaknya di zaman sekarang mah nggak mungkin hati bersih. Apakah begitu? Tunggu badai isya nanti. Cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian, terima kasih. MKEF Manajemen Kolbu Entrepreneur Forum dari Kuningan ada? Boleh acungkan tangan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah niat tapi belum sampai ya. MT Nurul Iman ada? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mana Bang Chandranya? Oh Pak Chandra, saya ini pakai kamera dan live. Bagaimana? Gak apa-apa ditonton banyak orang atau mau secara pribadi saja? Kan? Gak apa-apa. Alhamdulillah, saya perlu menyampaikan ya. Chandra Mardijana, Masya Allah, ini akan bersyahadat. Apa kabar Pak Chandra? Boleh didekatkan mikrofonnya? Alhamdulillah. Sudah pernah kesini sebelumnya?
Baru pertama kali. Baru pertama. Iya, ketemu dengan Agim. Sebetulnya udah lama ketemu. Sudah lama di TV di mana? Ya. Sebetulnya kita sama-sama satu SMP. Satu SMP? Ya. Saya minta maaf ya. Dulu SMP 12 berarti. Betul, SMP 12. Iya, Ya. kalau satu SMP berarti 12, Pak. Karena kalau beda angkanya berarti SMP yang lain. Tangga. 12 15. 12. Yang betul. Agim kakak kelas. Kakak kelas, iya. Ya. Saya lihat, oh iya kakak, saya lahir 62, Bapak lahir 65 ya. Betul. Alhamdulillah. Tidak usah cerita saya zaman dulu ya Pak, karena sudah lewat masanya. Ini masalah akidah kan. Masya Allah, wah, luar biasa. Tapi dari dulu belum Islam? Atau ujian macam-macam? Dari dulu, ya baru sekarang ini gitu. Baru sekarang ya? Ya. Oh iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang memotivasi Pak Chandra mau bersyahadat? Perjalanan panjang ya Pak. Wah, udah ya, mau bersyahadat aja sekarang. Sebab kalau diceritakan Panjang sekali. 57 tahun lama ceritanya ya. Betul. 57. Ya, 65, 57. Kita sudah sama-sama tua Pak, jadi suka banyak lupanya ya. Betul Pak. Terima kasih Pak Chandra, mudah-mudahan hidayah ini benar-benar nikmat yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah. Jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, ayah yang soleh, suami yang soleh, menjadi muslim yang penuh maslahat dan istiqomah. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomahkan kami semua di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Karuniakan kami semua husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak, atur nuhun, Masya Allah ya. Silakan sahabatnya, kalau ingin lihat orang yang dosanya nol adalah yang syahadat, baru bersyahadat. Bismillah. Bagaimana kebaikannya? Kalau kebaikannya diteruskan akan berlimpah pahalanya ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih. Sesudah ini ada mungkin yang dapat bimbingan nanti ya, bersih-bersih, mulai sholat nanti ya, ada ilmunya. Yang penting jangan pernah berhenti belajar agama, karena dari belajar agama inilah nanti akan kuat iman dan bisa beramal. Ilmu itu pupuk iman, ilmu itu pemandu amal.
Kenapa mu'alaf kurang menikmati Islam? Karena kurang semangat belajarnya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami sebanyak apapun. Ampuni dosa kepada orang tua kami, dosa kepada guru-guru kami. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga, keturunan, dan kepada sebanyak-banyaknya hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh barokah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, hati yang tidak pernah bisa lupa padamu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, ya Allah. Hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar penuh dengan bimbingan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikan kekuatan bagi yang imannya masih lemah. Karuniakan cahaya di hati bagi yang masih gelap gulita. Sembuhkan hati yang penuh penyakit. Bahkan hidupkan hati yang mati, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rezeki yang halal barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, keluarga hafizah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, bala, musibah, dan karuniakan kami semua akhir hayat husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.